Bab 1 ini berisi analisis masalah dan pengumpulan data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah. Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan vokasi dalam berbagai ilmu pengetahuan, di mana setiap prodi melakukan kegiatan menggunakan komputer dan alat praktikum lainnya sebagai sarana perkuliahan. Inventaris yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Ketapang terbilang cukup banyak jika dilihat dari jumlah prodi dan perangkat alat yang digunakan. Namun, pendataan inventaris baik penempatan maupun mutasi di Politeknik Negeri Ketapang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara pencatatan di Microsoft Word atau penulisan di buku. Inventaris merupakan suatu aset dari suatu organisasi yang perlu dikelola dengan baik agar kegiatan operasional suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pada pengolahan data inventaris banyak dilakukan dengan cara pencatatan data fasilitas dan alat serta pemberian identitas dari barang yang ada. Untuk mempermudah melakukan pencatatan ini, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu dalam proses pengolahan data inventaris. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi inventaris berbasis web yang langsung diterapkan pada Politeknik Negeri Ketapang untuk membantu mengolah data inventaris fasilitas dan alat. Dalam pengumpulan data, sistem informasi inventaris alat dan fasilitas menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode observasi. Metode wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menunjang kelengkapan data melalui metode wawancara atau interview. Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab dalam inventaris barang yang ada di Politeknik Negeri Ketapang mengenai bagaimana langkah-langkah pengelolaan inventaris barang. Kemudian metode observasi. Penulis mencari data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi inventaris barang, mulai dari pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga peminjaman barang dengan melakukan survei di Politeknik Negeri Ketapang. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengembangan sistem. Nah, dalam tahap pengembangan sistem ini kami menggunakan metode Agile Development Software. Nah, dalam metode Agile Development Software ini terdapat 3 tahapan, yaitu rekrutmen, desain, dan develop. Yang pertama ada tahapan rekrutmen. Nah, pada tahapan ini dilakukan pemahaman tentang sistem yang akan dibangun, yaitu dengan cara melakukan analisis masalah dan juga melakukan pengumpulan data. Pada tahapan kedua ada desain atau perancangan. Nah, pada tahapan ini kita melakukan perancangan sistem, seperti melakukan perancangan database, perancangan arus data, dan lain-lain. Nah, pada sistem kami memiliki 3 entitas, yaitu user, admin pegawai, dan juga super admin. Serta kami juga memiliki beberapa fitur, seperti fitur data pegawai, data inventaris, dan lain-lain. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu development. Nah, tahapan development ini disebut juga dengan tahapan pengembangan perangkat lunak, yaitu dengan melakukan pengkodingan pada sistem. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga menggunakan framework Laravel 8.0. Selanjutnya masuk ke dalam metode perancangan sistem, yaitu diagram konteks, diagram level 0, IRD, perancangan database, dan juga perancangan antarmuka. Diagram konteks memiliki 3 entitas, yaitu super admin, pegawai, dan user. Memiliki satu proses, yaitu siventalis. Super admin melakukan input login ke sistem dan sistem memberikan output hak akses login ke super admin. Super admin menginputkan data pegawai, data jurusan, data ruangan, dan data inventaris ke sistem. Dan sistem memberikan output info pegawai, info jurusan, info ruangan, dan info inventaris ke super admin. Pegawai melakukan input login ke sistem dan sistem memberikan output hak akses login ke pegawai. Pegawai menginputkan data ruangan dan data inventaris ke sistem dan sistem memberikan output info ruangan dan info inventaris. Untuk user menerima output info pegawai, info jurusan, info ruangan, info inventaris dari sistem. Diagram level 0 memiliki 3 entitas, yaitu
Admin, pegawai, dan user memiliki 3 proses: proses login, proses pengolahan data, dan proses informasi. Admin dan pegawai menginputkan data login ke dalam proses login, dan dari proses login masuk ke dalam store, mengambil data dan diproses untuk divalidasi dan akan mendapatkan hak akses login yang di-outputkan kepada admin dan pegawai. Admin menginputkan data pegawai, data jurusan, data ruangan, dan data inventaris pada proses pengolahan data. Pegawai menginputkan data ruangan dan data inventaris pada proses pengolahan data. Data yang telah diolah di dalam proses pengolahan data akan dimasukkan ke dalam store pegawai, store jurusan, store ruangan, dan store inventaris. Store pegawai, store jurusan, store ruangan, dan store inventaris akan menginputkan data tersebut ke dalam proses informasi. Proses informasi akan mengoutputkan data pegawai, data jurusan, data ruangan, dan data inventaris kepada admin, dan akan mengoutputkan data ruangan dan data inventaris kepada pegawai. Proses informasi juga akan mengoutputkan data pegawai, data jurusan, data ruangan, dan data inventaris kepada user. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Nah, di sini terdapat beberapa entitas, yaitu pegawai, ruangan, dan inventaris. Dan setiap entitas ini sudah terdapat atribut. Entitas pegawai memiliki 3 atribut, yaitu NIP, NIK, dan nama lengkap. Entitas pegawai memiliki banyak ruangan. Terdapat 3 atribut, yaitu NIP, ID ruangan, dan ID unit. Entitas ruangan memiliki banyak inventaris, dan di entitas inventaris mempunyai 3 atribut, yaitu ID ruangan, kode barang, dan ID unit. Rancangan basis data. Berikut adalah rancangan basis data untuk Sifentalis. Terdapat 7 tabel, yaitu pertama tabel Hamkonfig, kedua tabel inventaris, ketiga tabel pegawai, keempat tabel pimpinan, kelima tabel ruangan, keenam tabel unit, dan terakhir tabel user. Berikut merupakan contoh dari perancangan antarmuka yang telah kami buat. Yang pertama, halaman login admin. Halaman ini merupakan halaman login akses untuk masuk ke dalam halaman admin. Dengan cara user menginputkan username dan password. Berikutnya, halaman data pegawai. Halaman ini digunakan untuk menginputkan data pegawai, berupa nama, NIP, NIK, dan lain-lain. Konsep video tutorial aplikasi Sifentalis. Sinopsis, video ini berisi tentang demo atau tutorial menjalankan sebuah website. Tujuan dari video ini agar pengguna mengerti cara menggunakan atau menjalankan sistem ini, mulai dari masuk halaman website hingga melihat informasi atau data-data yang ada di website tersebut yang sudah kami kemas di dalam sebuah video ini. Naskah, kamera mengarah ke si pembicara menggunakan metode medium close up dan menggunakan kamera angle eye level. Diawali dengan intro. Di sini pembicara akan menjelaskan sedikit pengenalan mengenai sistem ini. Seperti contoh, sistem ini berbasis website dan dikembangkan dengan teknologi framework Laravel. Di dalam sistem ini terdapat beberapa modul, salah satunya download file. Kemudian transisi akan berubah ke screen recorder. Di sini akan ditampilkan demo aplikasi oleh user. Dan terakhir, transisi kamera akan diubah ke si pembicara untuk menutup video ini. Kesimpulan, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Inventarisir Alat dan Fasilitas Politeknik Negeri Ketapang dapat membantu mempermudah pengolahan data inventaris berbasis komputer yang sistematis dan terarah, sehingga mampu membantu kinerja Politeknik Negeri Ketapang menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.
Saran, berdasarkan hasil sistem yang sudah diterapkan dan diimplementasikan, sistem informasi inventarisir alat dan fasilitas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap sistem yang sudah dibangun untuk pengembangan dan perbaikan mendatang. Maka, agar kekurangan pada sistem ini dapat diperbaiki maupun ditambah serta agar dapat tetap sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih. Sistem ini dapat dikembangkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam penggunaannya. Sistem informasi hendaknya dilengkapi dengan sistem keamanan data berupa username dan password. Give it to me like